Halo semua, kami dari SMA Bintus Dumai, lebih tepatnya kelas 11 jurusan IPA, akan menjelaskan tentang organisasi militer dan semi militer. Sebelumnya kami akan memperkenalkan member kami. Di sini ada Aida, Doni, Faiz, dan terakhir Uday. Kami mau memberitahu bahwa tugas ini di bawah bimbingan guru sejarah Indonesia kami, yaitu Bapak Nur Asmi SPD. Oke, lanjut. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Ini dia. Selama penjajahan Jepang terdapat beberapa organisasi militer dan semi militer bentukan Jepang. Yang pertama yaitu Heiho. Heiho adalah organisasi yang beranggotakan prajurit Indonesia untuk melaksanakan pertahanan militer, baik di Angkatan Darat maupun di Angkatan Laut. Heiho sendiri berperan sebagai pasukan pembantu prajurit Jepang. Heiho ditugaskan bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh daerah pendudukan Jepang seperti Burma, Vietnam, Singapura, dan Malaya. Heiho dibentuk berdasarkan instruksi bagian Angkatan Darat, Markas Besar Umum Kerajaan Jepang pada tanggal 2 September 1942 yang kemudian pada bulan 22 April 1945 menjadi cikal bakal organisasi ini. Jumlah anggota Heiho mencapai sekitar 42.000 orang, dihitung sejak berdiri hingga akhir masa pendudukan Jepang. Namun begitu, tidak ada seorang pun yang berpangkat pejabat atau perwira, karena pangkat pejabat hanya untuk orang-orang Jepang saja. Organisasi yang kedua yaitu PETA. PETA atau Pembela Tanah Air adalah organisasi militer yang dibentuk Jepang dengan tujuan menambah kesatuan tentara guna memperkuat organisasi sebelumnya yaitu organisasi Heiho. PETA didirikan secara resmi pada tanggal 3 Oktober 1943 atas usulan dari Gatot Mangkubraja kepada Letnan Jenderal Kumatsuchi Harada, yaitu Panglima Tentara Jepang ke-16. Pembentukan PETA ini didasarkan pada peraturan pemerintah atau Osamu Seinendan nomor 44. Banyak pemuda-pemuda yang bergabung dalam Seinendan mendaftarkan diri menjadi anggota PETA. Anggota PETA yang bergabung berasal dari berbagai elemen masyarakat. Karena kedudukannya yang bebas dalam struktur organisasi Jepang, maka ada orang Indonesia menjadi seorang perwira. Hal ini menyebabkan masyarakat tertarik pada organisasi ini dan kemudian bergabung menjadi anggota PETA. Hingga akhir masa pendudukan ke Jepang di Indonesia, jumlah anggota PETA berkisar 37.000 orang di Jawa dan 20.000 orang di Sumatera. Di Sumatera, organisasi ini lebih dikenal dengan Gyugun atau dengan kata lain prajurit sukarela. Selanjutnya yaitu Seinendan. Seinendan atau Korps Pemuda adalah organisasi yang dibentuk Jepang dengan beranggotakan para pemuda berusia 14 sampai 22 tahun. Seinendan didirikan tepatnya pada tanggal 29 April 1943 dengan beranggotakan sekitar 3.500 pemuda di seluruh Jawa. Tujuan Jepang membentuk Seinendan untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Namun di balik itu, ada tujuan lain dibentuknya Seinendan ini. Jepang melatih para pemuda Indonesia juga dimaksudkan untuk memperoleh tenaga cadangan dari pemuda guna memenangkan peperangan Asia Timur Raya melawan sekutu. Untuk memperoleh anggota Seinendan juga menggerakkan Seinendan bagian putri atau Joshi Seinendan. Seiring berjalannya waktu, jumlah Seinendan terus bertambah hingga akhir kependudukan Jepang di Indonesia. Jumlahnya kala itu mencapai 500.000 pemuda. Organisasi yang lainnya yaitu Keibodan. Keibodan atau Korps Kewaspadaan adalah organisasi semi militer yang beranggotakan 25 sampai 35 tahun. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 29 April 1943 dengan tujuan untuk membantu polisi Jepang. Jika dilihat dari usia anggotanya, Keibodan lebih siap matang untuk membantu tentara Jepang dalam keamanan dan ketertiban. Kegiatan Keibodan dalam membantu polisi yaitu mengatur lalu lintas dan pengamanan desa. Organisasi Seinendan dan Keibodan didirikan di seluruh daerah di Indonesia. Meski namanya berbeda-beda, misalnya di Sumatera dikenal dengan Bogodan dan di Kalimantan disebut dengan Sameo
Konen Hakudan. Selain itu di Indonesia, pendudukan Cina juga mengenal organisasi ini dengan sebutan Kakyo Keibotai. Selanjutnya yaitu Kaikyo Seinen Taishinti atau Hizbullah. Akibat peperangan Asia Timur Raya, Jepang semakin terdesak dan mengalami kesulitan karena banyak mengalami kekalahan. Keadaan tersebut memicu Jepang untuk menambah kekuatan dengan merencanakan pembentukan pasukan cadangan sebanyak 40.000 orang yang terdiri dari pemuda Islam. Rencana Jepang tersebut cepat menyebar di tengah masyarakat dan segera disambut positif dari tokoh-tokoh Masyumi, pemuda Islam Indonesia, dan pihak lainnya. Bagi Jepang, pasukan Islam ini digunakan untuk membantu memenangkan perang. Namun bagi Masyumi, pasukan Islam tersebut digunakan untuk persiapan menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sehubungan dengan itu, pemimpin-pemimpin Masyumi mengusulkan kepada Jepang untuk membentuk pasukan sukarelawan pemuda Islam yang dinamai Hizbullah atau Tentara Allah. Dalam istilah Jepangnya yaitu Kaikyo Seinen Taishinti. Tugas Hizbullah antara lain: 1. Membantu tentara Dai Nippon. 2. Melatih diri, jasmani dan rohani dengan segiat-giatnya. 3. Menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh. 4. Menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang. 5. Membela agama dan umat Islam di Indonesia. 6. Menyiarkan agama Islam. 7. Memimpin umat Islam untuk taat beragama. 8. Keanggotaan organisasi Hizbullah. Terakhir yaitu Gakukutai. Gakukutai adalah tentara pelajar bentukan Kekaisaran Jepang yang terdiri dari pelajar tingkatan usia sekolah menengah di negara-negara jajahan mereka seperti Korea, Cina, Malaya, Burma, dan termasuk Indonesia yang dahulu bernama Hindia Belanda. Pelajar putra lebih mendapatkan pelatihan yang berat seperti pelatihan fisik, menembak, strategi, dan semua latihan dasar yang diperlukan untuk menciptakan serdadu yang hebat bagi Kekaisaran Jepang. Kemudian untuk pelatihan bagi pelajar putri lebih kepada pelatihan dasar militer yang ringan seperti pelatihan menjadi medis, membuat dapur umum, dan penyantera komunikasi musuh.